Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillahilladzi domina sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan sholihan. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat kesehatan dan kesempatannya kepada kita sehingga kita semua dapat terus menuntut ilmu, belajar dan membelajarkan untuk kehidupan yang lebih baik. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Salma Alfianti Khairunisa, Safanisa Ulejikiri Desta, dan Siti Aldira Nadine Fadullah yang akan mempresentasikan materi mengenai hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya atas doa, dukungan, semangat, dan motivasinya sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar dan selesai pada waktunya. Terima kasih. Baik, ada 12 poin penting yang akan kami jelaskan mengenai hadis tentang ciri-ciri orang munafik ini. Yang pertama itu berupa matan dan syahid. Yang kedua itu terjemah, mufradat, dan maksud lafal. Yang ketiga itu esensi hadis, baik berupa ta'rif istilah maupun ta'rif dilalah. Yang keempat itu unsur hadis berupa ta'rif arkan. Yang kelima itu jenis hadis, apakah hadis itu termasuk hadis sahih, hasan, atau doif. Yang keenam itu kualitas hadis, apakah hadis itu makbul atau misalkan mardud. Yang ketujuh itu tasih dan i'tibar. Yang kedelapan itu ta'amul hadis. Yang kesembilan itu munasabah dan asbab urud hadis. Yang ke-10 itu istinbat ahkam dan hikmah. Yang ke-11 itu problematika tafhim dan tatbik. Yang ke-12 itu kesimpulan dan implikasi. Nah, untuk poin 1 sampai dengan poin 4 yang akan dijelaskan oleh saudari Salma Alfianti Khairunisa. Selanjutnya dari poin 5 sampai dengan poin 8 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Safanisa Ulejikiri Desta. Nah, selanjutnya dari poin 9 sampai dengan poin 12 yang akan dijelaskan oleh saudari Siti Aldira Nadine Fadullah. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saudari Salma Alfianti Khairunisa. Kepadanya saya persilahkan. Baik teman-teman, sebelum masuk ke dalam materi, Salma akan membacakan hadis tentang ciri-ciri orang munafik dari Sahih Al-Bukhari nomor 32 yang bunyinya: Hadasana Sulaiman Abu Rabi qala hadasana Ismail ibnu Ja'far qala hadasana Nafi ibnu Malik ibni Abi Amir Abu Suhail an Abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafik salasah idza hadasa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza autumina khan, yang artinya telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abu Arabi berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Nafi bin Malik bin Abu Amir Abu Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanat dia hianat. Materi yang pertama yaitu mengenai matan dan syahid. Matan atau isi kandungan yang termasuk ke dalam hadis tersebut ialah ayatul munafik salasah idza hadasa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza autumina khan, yang artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanat dia hianat. Lalu untuk syahid, yang pertama ada hadis riwayat Al-Bukhari, Kitab Iman, bab tanda-tanda orang munafik nomor 33, dan Muslim, Kitab Iman, bab penjelasan sifat-sifat orang munafik nomor 59, yang bunyinya An Abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafik salasah idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza autumina khan.
yang artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tanda orang munafik ada 3: jika berbicara ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanat dia hianat. Yang kedua ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari nomor 2459, 3178, dan Muslim nomor 58, yang bunyinya an Abdillah ibni Amrin radhiyallahu anhum ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'u man kunna fihi kana munafik wa in kanat haslatu minhunna fihi kanat fihi haslatu minan nifaq hatta yada'aha man idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza khasama fajar wa idza ahada ghadara. Kharajahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhum dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 4 tanda seseorang disebut munafik. Jika salah satu perangai itu ada, ia berarti punya watak munafik sampai ia meninggalkannya. 4 hal itu adalah: 1. Jika berkata berdusta. 2. Jika berjanji tidak menepati. 3. Jika berdebat, ia berpaling dari kebenaran. Yang keempat, jika membuat perjanjian, ia melanggar perjanjian atau mengkhianati. Baik, masuk ke materi yang ketiga tentang terjemah, mufradat, dan maksud lafaz. Untuk terjemahnya, Sahih Bukhari 32. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abu Arabi berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Nafi bin Malik bin Abu Amir Abu Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3: jika berkata ia berdusta, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanat dia hianat. Untuk mufradatnya, lafaz yang pertama ayatul munafik salasah, yang artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzab, yang artinya jika berbicara ia dusta. Wa idza wa'ada akhlaf, jika berjanji ia mengingkari. Dan wa idza autumina khan, yang artinya jika dia diberi amanat dia hianat. Lalu untuk maksud lafaz, hadis ini termasuk ke dalam hadis gharib mutlak, yaitu bila mana kesendirian riwayatan itu terdapat pada awal sanad atau pada sahabat. Materi yang ketiga mengenai esensi hadis, ada ta'rif istilah dan ta'rif dilalah. Untuk ta'rif istilah mengenai hadis tentang ciri-ciri orang munafik dari Sahih Al-Bukhari itu berdasarkan ta'rif istilah termasuk ke dalam perkataan Nabi Muhammad SAW. Untuk ta'rif dilalahnya sendiri, pembahasan hadis Sahih Bukhari memasuki hadis ke-33, ini masih berada di bawah kitab Al-Iman dan masuk ke dalam bab alamatil munafik. Pembahasan hadis Sahih Bukhari ke-32, tanda-tanda orang munafik. Baik, materi yang keempat yaitu unsur hadis atau ta'rif arkan. Ada sanad, matan, dan rawi. Untuk sanad ada Abdurrahman bin Sakh, ada Malik bin Abi Amir, ada Nafi bin Malik bin Abi Amir, ada Ismail bin Ja'far bin Abi Kasir, dan Sulaiman bin Daud. Dan untuk matanya sendiri, ayatul munafik salasah, idza haddasa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza autumina khan. Dan untuk rawi sendiri yaitu muharrij, hadis riwayat dari Al-Bukhari. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai jenis hadis. Nah, hadis tentang ciri-ciri orang munafik ini yang diriwayatkan oleh Bukhari berdasarkan jenisnya itu termasuk ke dalam hadis sahih gitu ya. Karena sanadnya itu bersambung dan berakhir pada Rasulullah. Nah, suatu hadis itu dikatakan sebagai hadis sahih karena memenuhi 5 persyaratan gitu. Nah, yang pertama itu semua rawinya itu adil. Jadi maksudnya semua perawinya itu mempunyai sifat adalah, terus tidak fasik, terus tidak mempunyai karakter yang tidak beretika gitu. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua, semua rawinya itu sempurna ingatannya gitu ya, atau sering kita sebut atau kita kenal dengan dobit gitu. Nah, maksudnya itu setiap perawinya itu mempunyai sempurna ingatannya, atau misalkan kuat hafalannya, baik itu hafalan yang ada di dalam dada maupun hafalan yang menggunakan buku gitu. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga,
sanadnya itu bersambung-sambung gitu ya, tidak terputus gitu, atau sering kita sebut atau kita kenal dengan mutasil. Nah, maksudnya itu bahwa semua perawinya itu mengambil hadis secara langsung gitu ya dari perawi yang berada di atasnya gitu. Nah, yang selanjutnya itu tidak berilat atau tidak cacat gitu ya. Jadi maksudnya hadis tersebut itu tidak cacat, terus tidak ilat gitu. Jadi kalau misalkan hadis tersebut dikatakan cacat atau misalkan dikatakan ilat, maka sebab yang samar itu terdapat di dalam suatu hadis yang dapat merusak kesohihannya gitu. Nah, yang selanjutnya itu tidak janggal atau kita kenal dengan saj gitu ya. Nah, maksudnya itu bahwa hadis tersebut itu tidak saj, jadi tidak mendahulukan hadis yang lebih kuat atau tidak menyelisihkan hadis yang lebih kuat gitu. Baik, yang selanjutnya mengenai kualitas hadis. Nah, hadis tentang ciri-ciri orang munafik ini yang diriwayatkan oleh Bukhari berdasarkan kualitasnya itu termasuk ke dalam hadis makbul gitu. Mengapa? Karena hadisnya itu dapat diterima dan dapat dijadikan hujah gitu. Seperti dapat dijadikan sebagai pedoman amal, atau misalkan dapat digunakan sebagai alat istinbat gitu ya, atau misalkan dapat digunakan sebagai bayan Al-Qur'an, dan dapat misalkan diistinbatkan oleh kaidah usul fikih gitu. Baik, yang selanjutnya itu mengenai tasi dan i'tibar. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui gitu ya arti dari tasi itu sendiri. Nah, tasi itu adalah meneliti atau menganalisis kesesuaian suatu hadis gitu kan, dengan cara mengkaji rawi, terus sanad, terus matan berdasarkan kaidahnya gitu. Nah, hadis tentang ciri-ciri orang munafik ini berdasarkan rawinya itu bersifat adil, terus sempurna ingatannya atau kita sebut dengan dobit, dan selamat gitu ya dari sebab-sebab doif gitu. Nah, selanjutnya itu berdasarkan sanadnya gitu. Berdasarkan sanadnya hadis ini itu bersambung-sambung gitu, tidak terputus, atau kita sebut dengan mutasil gitu ya. Nah, yang terakhir itu berdasarkan matannya. Nah, hadis tentang ciri-ciri orang munafik ini berdasarkan matannya itu tidak bertentangan gitu dengan ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Nah, yang selanjutnya itu i'tibar. Nah, arti dari i'tibar itu sendiri adalah petunjuk atau mendapatkan informasi gitu ya, baik itu dari literatur atau misalkan dari kitab dan lain sebagainya gitu. Nah, bahwa mengenai hadis tentang ciri-ciri orang munafik ini yang diriwayatkan oleh Bukhari gitu ya, berada dalam kitab iman gitu, kitab iman bab tanda-tanda nifak. Baik, yang selanjutnya itu mengenai tahammul hadis. Nah, hadis tentang ciri-ciri orang munafik ini yang diriwayatkan oleh Bukhari berdasarkan ta'amulnya itu termasuk ke dalam jenis hadis makmul bih gitu ya. Mengapa? Karena hadis makbul yang dapat diterima menjadi hujah gitu ya, dan dapat diamalkan gitu ya, karena si lafaz dan maknanya itu sudah jelas dan tegas gitu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Eldira Nadine Fadullah. Kepadanya saya persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang munasabah dan asbabul wurud dari hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Munasabah dari hadis tentang ciri-ciri orang munafik yaitu dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Hadis ini merupakan hadis yang sangat populer karena diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, dan hadis ini merupakan peringatan bagi kita semua agar jangan sampai penyakit munafik terjangkit dalam diri kita. Jadi munafik itu artinya adalah orang yang nifak. Orang yang nifak itu berbeda antara keyakinan lahir dan batin. Ketika seseorang telah berbeda keyakinan dan hatinya, maka itu disebut dengan nifak i'tiqadi. Langsung saja sekarang saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda orang munafik satu persatu. Yang pertama yaitu wa iza hadasa kadzaba, apabila berbicara ia berdusta. Ketika seseorang untuk pertama kalinya berdusta atau terpaksa berdusta,
maka seterusnya dia akan terus berdusta, karena untuk menutupi dusta yang pertama. Jadi ketika berdusta itu seperti gali lubang tutup lubang, jangan sampai ketahuan oleh orang lain, maka dia akan terus-terusan berdusta. Maka tanda-tanda munafik yaitu jika berbicara ia berdusta, maka akan semakin melekat dalam diri, maka akan semakin menjangkit dalam diri. Jadi jika kita misalkan sudah pernah berdusta atau sedang berdusta saat ini, sedang menutupi suatu kebohongan, sedang menutupi suatu kebenaran, maka kita harus mengakhiri. Jangan sampai penyakit munafik tersebut semakin menjangkit dalam diri kita. Lalu yang kedua yaitu wa iza wa'ada akhlafa. Jika berjanji ia mengingkari. Banyak sekali orang-orang yang sering membuat janji padahal tidak sanggup untuk menepati dan bahkan berniat untuk mengingkari. Contohnya, misalnya contoh sehari-harinya, ketika kita berjanji dengan teman misalkan akan pergi ke suatu tempat pada hari Minggu, sebenarnya kita dalam hati malas untuk menyanggupi, tetapi iyahin saja, seperti itu. Lalu tiba saat hari Minggu ketika teman kita sudah siap untuk berangkat, kita bilang dengan seenaknya, malas untuk pergi, seperti itu. Jadi jika kita tidak sanggup untuk menepati suatu janji, maka lebih baik jangan menyanggupi atau jangan membuat janji, jangan mengumbar janji. Dan jangan mengumbar janji seperti kebanyakan pejabat, yaitu ketika kampanye membuat janji-janji manis, membuat janji-janji yang sepertinya akan ditepati ketika dia sudah terpilih, tetapi ternyata ketika sudah terpilih janji-janji tersebut nol nyatanya, tidak ditepati. Maka tanda-tanda munafik semakin erat dalam diri-diri orang-orang yang sering mengingkari janji, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu wa iza tu'mina khana. Jika dipercaya ia berkhianat. Contoh kecil relasinya dalam sehari-hari yaitu ketika ada teman yang bercerita, ketika ada teman yang curhat, ini rahasia ya, sedangkan orang yang dicurhati malah mengumbar kemana-mana, malah gibah, malah membicarakan orang yang bercerita tersebut kepada dirinya yang telah mempercayakan ceritanya. Itu sama saja, sudah dosa gibah, sudah membongkar aib orang lain, maka sudah gibah kan sama dengan memakan bangkai saudara sendiri, lalu mengumbar aib orang lain, padahal Allah akan menutupi aib orang yang menutupi aib orang lain, seperti itu. Lalu ketika misalkan kita diberi amanah, diberi posisi jabatan, yaitu misalkan pemimpin, ketua umum suatu organisasi, maka kita harus menjalankan amanah tersebut dengan baik. Lalu misalkan ketika orang menitipkan sesuatu barang kepada kita, tetapi kita malah merusak atau bahkan malah menghilangkan barang tersebut, itu sama saja dengan tidak amanah. Maka dari itu kita harus amanah. Ketika kita diberi amanah apapun oleh orang lain, kita harus amanah. Jika kita tidak sanggup, lebih baik jangan disanggupi. Lebih baik kita bilang dengan sejujur-jujurnya, kita tidak bisa, kita tidak sanggup memegang amanah tersebut, seperti itu. Lalu asbabul wurud dari hadis tentang ciri-ciri orang munafik, yaitu dari Al-Khatibi, bahwa Rasulullah SAW menunjukkan hadis ini, atau hadis ini ditujukan kepada orang munafik, tetapi Rasulullah SAW tidak menyebutkan siapa nama orang munafik tersebut. Rasulullah SAW hanya bersabda seperti ini, yaitu si fulan orang munafik. Perkataan tersebut sangat menunjukkan betapa luhurnya budi pekerti beliau, sampai-sampai tidak menyebutkan siapa orang munafik tersebut, seperti itu. Istinbat ahkam dari hadis tentang ciri-ciri orang munafik, yaitu Al-Raghib Al-Asfahani mengatakan bahwa seorang munafik bisa terlihat bahwa ia masuk Islam dari pintu satu dan keluar dari pintu lainnya. Dalam Syarah Usul Itikad Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa nifak itu adalah kekufuran
yaitu mengkufurkan Allah dan menzohirkan keimanan secara terang-terangan. Hal ini sama sekali dengan firman Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 67 yang artinya, sesungguhnya orang munafik ialah orang-orang fasik. Maka dengan itu, kemunafikan dimasukkan dalam kategori kekafiran karena pada hakikatnya perilaku orang munafik adalah kekafiran yang terselubung. Orang-orang munafik pada dasarnya adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, dan kepada ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Kendati pun secara lahir mereka memakai baju mukmin. Karakter-karakter orang munafik menurut hadis yang terdapat dalam Musnad Ahmad adalah, ulama banyak membahas tentang tingkatan-tingkatan munafik. Dalam pandangan syariat Islam, munafik ada dua macam, yaitu munafik i'tiqadi dan munafik amal. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Yang pertama, kita harus selalu berkata jujur dalam hal apapun dan dalam keadaan apapun, karena sesungguhnya dusta dan kebohongan yang kita buat hanya akan menyelamatkan kita dalam satu kali kesempatan dan akan membuat hati jauh dari ketenangan. Jangan sampai tanda-tanda munafik yang pertama, yaitu jika berbicara ia berdusta, menjangkit dalam diri kita. Lalu yang kedua, yaitu ketika kita membuat janji atau menyanggupi sebuah janji, jangan sampai kita mengingkari. Jadi sekiranya kita tidak bisa menepati, maka lebih baik kita jangan berjanji atau menyanggupi janji tersebut. Karena banyak sekali orang-orang saat ini banyak mengumbar janji atau banyak menyanggupi janji, tetapi ujung-ujungnya mengingkari. Dan ingkar janji tersebut sesungguhnya akan membuat orang lain sakit hati karena sudah terlanjur percaya, sudah terlanjur yakin bahwa kita akan menepati janji tersebut, tetapi nyatanya tidak. Maka jika ingin berjanji, kita harus yakin bahwa kita akan bisa menepati janji tersebut. Jangan sampai tanda-tanda munafik yang kedua menjangkit dalam diri kita, karena kepercayaan orang lain begitu mahal, jadi kita harus menepati janji kepada orang lain. Lalu yang ketiga yaitu, jika diberi amanah, ia berkhianat. Itu adalah tanda-tanda orang munafik yang ketiga. Hikmahnya apa yang bisa kita ambil dari tanda-tanda yang ketiga tersebut? Yaitu ketika kita diberi amanah, diberi posisi, diberi jabatan misalkan oleh pemimpin, maka kita harus terus amanah, kita harus bertanggung jawab terhadap amanah tersebut. Ketika kita dipercayai rahasia orang lain, dipercayai aib orang lain, kita harus terus menyimpan rahasia tersebut. Jangan sampai kita mengumbar-ngumbar, malah mengumbar-ngumbar rahasia orang lain kepada teman kita yang lain misalkan. Jadi kita malah mengumbar-ngumbar aib orang lain, karena kita harus percaya bahwa ketika kita menutupi aib orang lain, maka Allah akan menutupi aib kita. Lalu ketika ada seseorang misalkan menitipkan barang kepada kita, kita harus terus menjaganya, kita harus menjaga barang tersebut sampai orang yang menitipi barang mengambil kembali barang tersebut. Jangan sampai barang tersebut hilang atau rusak di tangan kita, karena kita harus terus menjaga amanah yang diberikan oleh orang lain. Jadi sekiranya tidak sanggup atau tidak bisa menjaga amanah, lebih baik berkata jujur, lebih baik berkata jujur, jangan amanahi saya, amanah ini saya tidak akan sanggup. Atau lebih baik berkata, saya sepertinya tidak bisa memenuhi amanah tersebut, lebih baik posisi jabatan tersebut diberikan saja kepada orang lain, seperti itu. Jadi hikmahnya banyak sekali dalam kehidupan. Intinya jangan sampai ketiga tanda-tanda orang munafik tersebut menjangkit dalam diri kita, karena ketika salah satu tanda sudah ada dalam diri kita, kita harus segera mengakhiri. Misalkan kita sedang berkata dusta, maka kita harus segera mengakhiri
perkataan dusta tersebut. Jangan sampai nanti kita malah terus-terusan berkata dusta, mengingkari janji, dan juga berkhianat terhadap amanah yang kita percaya, yang orang lain percayakan kepada kita. Seperti itu. Jadi kita harus senantiasa berkata jujur dalam keadaan apapun, menepati janji yang telah kita sanggupi, dan menepati janji kepada orang yang telah kita janjikan sesuatu. Lalu yang ketiga, kita harus selalu amanah terhadap semua amanah yang telah dipercayakan kepada kita. Seperti itu. Problematika tafhim dan tatbik dari hadis tentang ciri-ciri orang munafik, contohnya yaitu banyak sekali para pejabat yang sering membuat janji-janji manis. Banyak sekali. Ketika kampanye, karena calon pejabat butuh terhadap suara rakyat ketika pemilu, maka sering membuat janji-janji ini itu seakan-akan akan ditepati semuanya ketika pejabat tersebut sudah terpilih. Tetapi kan banyak sekali yang kenyataannya nol. Banyak sekali para pejabat yang lupa akan janji-janji manis yang telah dibuat. Itu artinya apa? Itu artinya dia sudah berkata dusta, terus dia sudah mengingkari janji. Lalu ketika dia sudah diberi amanah menempati posisi jabatan tersebut, dia tidak amanah, dia berkhianat. Misalkan malah korupsi, itu lebih parah lagi. Itu sudah ada 3 tanda kemunafikan dalam dirinya. Buat apa banyak uang? Buat apa para pejabat kaya jika misalkan tanda-tanda munafik dalam diri sudah melekat? Karena sesungguhnya orang-orang munafik itu azabnya akan diberi azab, yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam orang munafik tersebut. Tetapi kita tidak bisa menjudge sepejabat yang korupsi itu akan masuk neraka. Kita hanya bisa mendoakan agar pejabat pemerintahan atau pejabat yang korupsi bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatannya. Dan untuk para pejabat pemerintahan yang sekarang sedang menjabat, mudah-mudahan mereka amanah, mereka menempati janji-janji yang telah dibuat, dan mereka selalu berkata jujur terhadap rakyat dan selalu mementingkan kepentingan rakyat, jangan mementingkan kepentingan sendiri atau golongan. Lalu problematika yang kedua yaitu ini sangat erat sekali kaitannya dengan mahasiswa. Mahasiswa dituntut untuk mengerjakan tugas walaupun keadaan sekolah atau kuliah saat ini masih daring. Bagaimana kaitannya ini dengan 3 tanda orang-orang munafik? Yang pertama yaitu ada amanah dari orang tua kita. Orang tua kita yang memberikan kita atau membiayai kita untuk bisa kuliah. Orang tua kita telah mempercayai kita, telah memberi amanah terhadap kita agar kita menjadi mahasiswa yang baik, agar kita menjadi mahasiswa yang aktif, agar kita menjadi mahasiswa yang taat terhadap dosen dan mengerjakan semua tugas dari dosen. Lalu banyak sekali mahasiswa yang menyepelekan tugas-tugas. Banyak sekali ketika diberi tugas oleh dosen malah tidak mengerjakan, malah santai-santai. Ketika deadline sudah mepet, malas, jangan dikerjakan saja, seperti itu. Sedangkan orang tua pulang dari tempat kerja lelah, rasa lelahnya mereka bertanya kepada anaknya misalnya, "Nak, tugas hari ini apa dari dosen?" Sedangkan si anak tidak menjawab karena memang dia tidak mengerti apa-apa selama hari itu. Sedangkan misalkan dari pagi dia sudah kuliah, dia sudah Google Meet, dia sudah Zoom, tapi itu hanya menghabiskan kuota yang telah diberikan oleh orang tua. Dia malah misalkan lebih fokus main game atau apa. Itu sudah ciri-ciri orang munafik, yaitu tidak amanah, mengingkari janji. Misalkan pada awalnya sudah bilang, "Nak, Bapak akan bekerja keras demi menyekolahkan kamu, demi kamu kuliah."
misalkan si anak berkata, iya, saya akan kuliah dengan baik, padahal si anak hanya ikut-ikutan, si anak hanya gaya-gayaan kuliahnya, hanya ingin dipandang nanti mempunyai gelar seperti itu saja sudah masuk ke dalam kategori berdusta, karena membohongi orang tua. Niat kuliahnya bukan karena Allah, tetapi malah karena ingin gaya-gayaan, mengikuti teman, gengsi, dan sebagainya. Jadi sudah termasuk ketiga tanda tersebut terhadap mahasiswa yang suka berkata dusta, yang sering lalai terhadap tugas dosen, yang sering membohongi orang tuanya, seakan-akan dia berkata, iya tadi belajar ini belajar itu, padahal di otaknya kosong, padahal orang tua sudah lelah sekali bekerja demi membiayai kuliah atau sekolah anaknya, seperti itu. Jadi kita harus amanah terhadap apa yang telah orang lain amanahkan terhadap kita. Contoh kecilnya seperti itu. Jadi ketika orang tua memberikan kita amanah agar kita bersekolah dengan baik, usahakan kita harus terus bersekolah dengan baik, kerjakan tugas dari dosen dengan baik, laksanakan semua perintah dosen, karena saya yakin dosen memerintahkan kita mengerjakan tugas ini itu semuanya untuk kebaikan kita. Lalu ketika di kelas harus berusaha aktif, karena sesungguhnya keaktifan kita di kelas itu adalah suatu kebahagiaan kecil tersendiri untuk orang tua kita. Ketika misalkan orang tua kita di rumah, terus orang tua kita melihat kita bertanya, oh berarti anak saya amanah terhadap amanah yang saya berikan, anak saya menjalankan proses perkuliahan dengan baik, seperti itu. Jadi kita harus terus semangat dalam mencari ilmu, karena utlubil ilmi minalahdi ilalah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan implikasi dari hadis riwayat Al-Bukhari nomor 32 tentang ciri-ciri orang munafik. Jadi tugas kita sebagai manusia yang masih naik turun dalam hal keimanan adalah terus perbanyak ibadah, dan tentu saja harus berlandaskan keikhlasan dan hanya mengharap keridhoannya. Perbanyak memohon ampun kepada Allah, karena lidah ini masih sering berkata salah, masih sering menyelamatkan diri dengan dusta yang membuat dosa semakin parah. Penuhi janji yang belum ditepati, minta maaflah kepada orang yang sudah kita janjikan sesuatu, tapi malah kita mengingkari tanpa alasan yang pasti. Laksanakanlah semua amanah yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu amanah yang Allah berikan melalui perantara manusia. Jaga kepercayaan manusia pada kita agar kita termasuk manusia yang dapat diberi amanah dan menjalankannya dengan baik, dan sesuai dengan tujuan dan harapan orang yang memberi amanah pada kita. Laksanakanlah sholat tepat waktu, teruslah memohon ampunan kepada Allah yang Maha Rahman. Hindari dan waspadai jangan sampai 3 ciri orang munafik muncul dalam diri kita yang masih banyak dosa ini. Terima kasih. Alhamdulillah, semua materi telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang telah kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat diamalkan. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.